Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2026, perkenalkan, nama saya Isfianatul Aini dengan NIM 2509109114775, merupakan mahasiswa program profesi guru dalam jabatan BED 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi pokok kandungan surat At-Tahrim ayat 6 di kelas 11 MA Al-Amin. Demikian perkenalan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya, pada pagi setengah siang ini kita bisa kembali untuk melakukan pembelajaran. Baik, saya cek kehadiran dulu. Vidya Santi, Muhammad Nurkolis, Muhammad Zidni, Muhammad Mansur, Siti Fatimah, Alfi Rahmatin, Alifatul Mu'alifah, Yeni Dwi, Ahmad Baindawi, Anggun Aulia, Dewi Fatia, Muhammad Andika, Muhammad Anca, Rani Kartika, Rizky Tio, Yunanda Fitria. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian rapikan dulu pakaiannya. Pakaian dirapikan, tempat duduknya dirapikan. Baik, kita tepuk semangat dulu ya, tepuk anak Indonesia hebat sebelum kita memulai pembelajaran, supaya nanti dalam belajar kita lebih semangat lagi. Tepuk anak Indonesia hebat. Raga gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, jangan lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, semangat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau menanyakan kepada kalian tentang pengalaman kalian dalam beribadah ya di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, dan pengalaman menolong sesama teman. Silahkan, siapa yang punya pengalaman, silahkan bisa diceritakan. Baik, silahkan. Suka beribadah karena lebih bersyukur. Ayo, silahkan. Berjamaah karena lebih bersyukur. Bagus sekali ya. Sholat berjamaah itu adalah pahalanya berlipat ganda dibanding dengan sholat sendiri.
Ada lagi yang lain bisa memberikan pengalaman? Ya, silahkan. Bisa dan bisa merasakan kesulitan orang lain yang tidak mampu. Ya, pada dasarnya kita adalah bersaudara. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, karena pada hakikatnya seorang muslimat adalah bersaudara. Ada lagi yang lain bisa diberikan pengalamannya? Silahkan. Mencoba membaca Al-Quran lebih banyak dan melakukan sholat tahajud. Ya, ini juga pengalaman yang bagus sekali. Al-Quran adalah kalamullah, ya. Jadi dibaca, barang siapa yang membacanya akan mendapat pahala. Kemudian juga sholat malam, mengerjakan sholat tahajud di saat orang-orang yang lain sedang tidur. Kita mengambil air wudhu, kemudian bersembahyang dan berdoa. Baik, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini tentang surat At-Tahrim ayat 6. Sebelum kita masuk ke materi surat At-Tahrim, Ibu mau memberikan beberapa tujuan. Yang pertama tujuannya yaitu kalian bisa membaca atau melafadzkan surat At-Tahrim ayat 6 dengan tartil dan makhorijul huruf yang baik. Tujuan yang kedua, kalian bisa menganalisis dan menjelaskan surat At-Tahrim ayat 6. Yang ketiga, kalian bisa mengaplikasikan dan menunjukkan sikap keteladanan surat At-Tahrim ayat 6. Baik, sekarang kita masuk ke materi surat At-Tahrim. Mari kita simak sama-sama dulu surat At-Tahrim, video surat At-Tahrim berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik, setelah kalian tadi menyimak dan mendengarkan video surat At-Tahrim ayat 6, sekarang silahkan kalian baca surat At-Tahrim ayat 6 bersama-sama. Silahkan dibaca sama-sama surat At-Tahrim ayat 6. Ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian baca sama-sama, silahkan beberapa anak dari kalian membaca surat At-Tahrim tadi ya, dengan tartil ya. Yunanda sama Vidya, anak dua.
Dimulai ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Baik ya, kalau membaca Al-Quran ya pelan-pelan, tartil ya, supaya bacaannya tidak menyimpang dari ilmu tajwid. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Tahrim ayat 6 ya. Kalian tadi membacanya sudah bagus, tajwidnya sudah tartil, tapi ada beberapa bacaan yang kurang tepat ya. Ya, bacaan mad wajib kurang panjang. Kemudian ku anfusakum, non sukun bertemu fa, bacaan apa itu? Ikhfa ya, dibaca dengung. Kemudian wa ahlikum, ada ya sukun, kemudian sebelumnya ada harokat kasroh, bacaan apa? Mato bi'i dibaca berapa harokat? Ada berapa harokat? Ya, 2 ketukan ya. Ahlikum tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, itu tadi sudah bagus ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi surat At-Tahrim. Nah, ini penjelasan surat At-Tahrim, bisa kalian baca dan pahami ya. Surat At-Tahrim adalah surat ke berapa? 66 dalam Al-Quran, termasuk golongan surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah. Terdiri dari 12 ayat. Tadi yang kita baca itu ayat berapa? Ayat 6. Surat ini secara singkat berisi peringatan agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, serta nasihat tentang keteladanan dan pembinaan keluarga. Kandungan ayat yang pertama, perintah menjaga diri sendiri dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa banyak sekali ya, kita sudah tahu, maka apa yang dilarang harus dijauhi. Yang kedua, perintah menjaga keluarga dari api neraka. Caranya bagaimana? Kita mengingatkan keluarga kita supaya selalu berbuat amal baik dan menghindari apa yang dilarang. Yang ketiga, neraka dijaga oleh malaikat yang taat dan tegas ya. Jadi malaikat penjaga neraka itu kasar, lagi keras, tegas, tidak ramah tamah seperti malaikat penjaga surga. Yang keempat, setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan agama. Setiap diri kita adalah punya tanggung
tanggung jawab amanah, yaitu untuk beribadah. Makna menjaga diri dan keluarga. Yang pertama, mengajarkan sholat dan ibadah. Ya, tadi kalian ada yang memberikan contoh pengalaman tentang sholat berjamaah. Sholat itu adalah tiang agama, sangat penting. Memberi contoh akhlak yang baik. Yang ketiga, menjauhkan dari perbuatan maksiat. Keempat, mengingatkan dalam kebaikan. Kita harus saling mengingatkan, saling menasihati dalam hal kebaikan. Hikmahnya, surat At-Tahrim ayat 6. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan agama keluarga. Pendidikan agama sangat penting karena bisa membentuk akhlak yang baik. Yang kedua, anak wajib taat dan berbuat baik. Selama apa yang diperintahkan orang tua itu baik, seorang anak wajib mentaati. Ketiga, keluarga adalah benteng utama keimanan. Keempat, iman harus diamalkan, bukan hanya diucapkan. Jadi harus ada bukti nyata, yaitu dengan mengerjakan amal soleh. Implementasinya sekarang surat At-Tahrim. Yang pertama, sholat berjamaah bersama keluarga. Kedua, saling menasihati dalam kebaikan. Ketiga, membiasakan berkata jujur. Keempat, menghindari pergaulan buruk. Kesimpulannya, mengandung perintah kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena ayat tadi surat At-Tahrim diawali dengan bunyinya bagaimana tadi yang kalian baca? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti perintah ini diwajibkan kepada semua orang yang beriman. Berbeda kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhan nas, berarti seluruh manusia, tidak hanya orang beriman. Diwajibkan atau diperintahkan kepada orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari apa? Api neraka. Api neraka sangat dahsyat. Caranya bagaimana? Menanamkan iman, ketaatan, dan pendidikan agama dalam keluarga. Karena neraka dijaga oleh malaikat yang tegas dan tidak pernah durhaka. Ayat ini juga menegaskan tanggung jawab spiritual orang tua dan pemimpin keluarga dalam membina dan melindungi anggota keluarga. Nah, demikian tadi isi kandungan surat At-Tahrim ayat 6. Setelah kalian tadi menyimak, mendengarkan, dan memahami kandungan surat At-Tahrim, Ibu mau menanyakan kepada kalian, ya, coba kalian berikan contoh perilaku tanggung jawab terhadap keluarga yang sesuai dengan surat At-Tahrim tadi. Silahkan. Keluarga yang dituntun berakhlak dan beradab. Ya, boleh, bagus ya. Keluarga mengutamakan akhlak. Akhlak itu yang paling utama. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Silahkan, Nurkolis. Mengajak anaknya sholat berjamaah. Bagus ya. Tadi sholat termasuk mengajak, saling mengingatkan untuk berbuat baik, termasuk mengerjakan sholat, apalagi sholat berjamaah. Satu lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, silahkan. Memberikan pendidikan agama kepada anak. Bagus ya. Orang tua itu punya kewajiban untuk memberikan apa? Pendidikan kepada anaknya, apalagi pendidikan agama. Pendidikan agama itu sangat penting untuk membentuk akhlak manusia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh mengajukan pertanyaan atau sudah paham?
Baik, kalau tidak ada, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Silahkan membentuk kelompok ke masing-masing kelompok langsung gabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, setelah kalian membentuk kelompok, silahkan masing-masing dari kelompok kalian mendiskusikan tentang penjelasan singkat surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian setelah kalian jelaskan, kalian berikan contoh perilaku tanggung jawab terhadap keluarga yang sesuai dengan surat At-Tahrim. Minimal contohnya 3 ya, diberi contoh 3. Silahkan. Sudah selesai? Silahkan kalian kalau sudah selesai diskusi bisa dipresentasikan di depan. Kelompoknya Mbak Tika dulu, silahkan maju ke depan. 2 anak bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 yang akan mengajukan hasil diskusi tentang kandungan surat Al-Tahrim ayat 6 beserta contohnya. Kandungan surat Al-Tahrim ayat 6 adalah perintah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, mendidik keluarga agar taat, dan menanamkan nilai-nilai agama sehingga terhindar dari azab Allah di akhirat. Contohnya adalah menanamkan tauhid dan akhlak mulia, orang tua mendidik anak tentang agama, dan menjauhkan diri dan keluarga dari maksiat. Sudah. Silahkan teman yang lain, ada yang bertanya mungkin tentang materi At-Tahrim kepada kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kembali ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau menanyakan kepada kalian, coba apa yang barusan kalian pelajari selama tadi kalian belajar kelompok tadi? Ya, silahkan. Menjaga melindungi bisa ya. Jadi bisa menjaga, melindungi keluarga. Maksudnya menjaga, itu menjaga dari apa toh? Api neraka. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menyuruh keluarga kita supaya mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah apa saja tadi sudah kalian presentasikan di depan ya. Mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa. Nah itu tadi perintah Allah banyak sekali. Semua amal-amal baik atau amal soleh termasuk perintah Allah. Begitu juga larangannya. Ya larangannya contohnya meninggalkan sholat, kemudian mengerjakan hal-hal yang haram. Itu semua harus dihindari. Tidak hanya diri kita yang mengerjakan, tapi kita juga harus mengingatkan keluarga kita supaya kita terhindar dari api neraka. Masih semangat anak-anak? Masih semangat. Coba kita tepuk semangat anak Indonesia lagi biar tetap semangat. Tepuk anak Indonesia sehat.
beribadah olahraga, gemar belajar dan bergizi. Ayo bermasyarakat, jangan lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baik, setelah tadi kalian menyimak, kemudian mendengar, memahami, dan kalian bisa mengaplikasikan dan memberikan contoh-contoh. Apakah ada yang belum paham? Atau bisa ada yang kalian tanyakan? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Ibu mau memberikan lembar soal kepada kalian. Nanti silahkan kalian kerjakan. Sudah selesai? Silahkan dikumpulkan. Ibu akan membagikan hasil dari jawaban kalian ya. Itu hasilnya dari kalian. Pas ada yang nilainya itu pasti ada yang bagus, kemudian ada yang belum bagus, ada juga yang kurang bagus. Tapi bagaimanapun hasilnya itu adalah hasil kerja keras kalian tetap semangat. Yang sudah bagus tambah semangat lagi, yang belum bagus ditingkatkan lagi semangatnya, yang kurang bagus lebih tambah semangat belajarnya. Yang penting kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat. Baik, sekarang setelah tadi kalian mempelajari ya, mempelajari surat At-Tahrim ayat 6, Ibu mau menyimpulkan ya, memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri. Ku anfusakum, ku jagalah dirimu, anfusakum dirimu, ku anfusakum jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu. Jadi Allah memerintahkan khususnya kepada orang-orang yang beriman supaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, wa ahlikum naro. Caranya dengan menanamkan keimanan, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siksa api neraka itu sangat dahsyat ya. Jadi sebisa mungkin orang mukmin kalau bisa menjaga diri dari dahsyatnya siksa api neraka. Alaiha malaika, penjaganya adalah malaikat. Siapa penjaga malaikat neraka? Malaikat Malik. Kalau penjaga surga Ridwan ya. Alaiha malaika Wiladun sidadul, yang mana malaikat penjaga neraka ini sangat kasar lagi keras. Jadi sangat kasar, tidak seperti penjaga surga ramah tamah dan sopan. Kalau malaikat penjaga neraka keras lagi kasar. La ya'sunallah, yang mana malaikat penjaga neraka ini tidak pernah mendurhakai perintah
Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari surat At-Tahrim ayat 6 ini, kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih tanggung jawab lagi, apalagi tanggung jawab terhadap diri dan keluarga kita. Semoga dengan kita belajar surat At-Tahrim ini bisa meningkatkan keimanan kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin demikian pembelajaran pada hari ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.